antara PD Perjuangan dan Ibu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Yang satu memenuhi karakter the triangle of authoritarian. Sebagai contoh, the way of Machiavellianism. Ada 3 aspek yang diajarkan oleh Machiavelli. Yang pertama, jadilah orang munafik dan pembohong yang hebat. Yang kedua, mencapai hal-hal yang besar dengan menipu. Ini ada teorinya. Yang ketiga, tidak pernah kekurangan alasan yang syah untuk mengingkari janji-janjinya. Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami bahwa beliau masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Untuk agar Indonesia Raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Dengan demikian, dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu, yang oleh Dr. Sukidi, beliau mengutip pernyataan Profesor Stephen Levitsky yang mengatakan bahwa abuse of power di lingkungan elit dilakukan melalui mekanisme terstruktur, sistematis, dan masif, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh demokrasi. Lalu dalam teori Hannah Arendt tentang the banality of evil ditegaskan mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu kejam. Ternyata banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, violence, itu karena mereka di dalam struktur sosialnya yang dalam teori Arendt tersebut. Hubungan struktur sosial yang membangun dogmatis, membangun hegemoni, sehingga melemahkan kesadaran kritis dari para pengikutnya. Sehingga mengapa the banality of evil itu bisa terjadi. Nah, karena itulah di dalam kepemimpinan strategis sebagai elemen yang berbarengan dengan ideologi mampu membentuk ketahanan partai. Tadi Prof. Hanif mengatakan kepemimpinan ibu yang kuat. Justru di dalam banyak kasus-kasus membuktikan bahwa pemimpin karismatik itu cenderung terjadi personalisasi yang membahayakan eksistensi dari organisasi. Tetapi karismanya Ibu Mega justru dipakai untuk melakukan pelembagaan, termasuk mengatasi konflik tadi. Kami menambahkan fungsi partai secara sistemik melalui resolusi konflik. Karena konflik di partai itu pada dasarnya berakar dari penempatan jabatan-jabatan strategis. Ada 3 jabatan strategis yang diperebutkan. Yang pertama adalah jabatan struktur partai, karena akan menentukan satu policy di wilayah politiknya. Kedua adalah jabatan eksekutif, karena memiliki kekuasaan terhadap regulasi, terhadap keuangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah legislatif. Maka Ibu Mega membangun pelembagaan dengan sekolah partai. Dan di dalam sistem yang dibangun dikembangkan meritokrasi, yaitu melalui psikotes. Tolong ditayangkan psikotesnya. Jadi dalam psikotes ini setiap kader PD Perjuangan yang akan ditempatkan pada jabatan strategis melalui kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia, maka di situ diukur bagaimana personalitinya, bagaimana kemampuan di dalam manajemennya, strategic leadershipnya, bagaimana daya tahannya. Itu semua diukur di dalam aspek-aspek psikotes, ada skornya, sehingga ada gambar yang sederhana.
Sehingga nanti seseorang hanya bisa dilihat kapabilitasnya untuk mengisi jabatan strategis berdasarkan ini.